Jadi saudara-saudara, kalau kembali kepada bernegara, ada bernegara berdasarkan ideologi, kemudian sesudah 70 tahun sekitar itu biasanya negara itu akan bernegara berdasarkan tujuan kemakmuran, ya. Aliran ekonomi. Negara bertujuan meraih kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau yang 70 tahun pertama biasanya yang mimpin adalah para pejuang kemerdekaan dan para prajurit. Sesudah itu, begitu kita beralih kepada aliran ekonomi, yang mimpin biasanya para pengusaha dan para ekonom, ahli ekonomi. Tapi ada aliran ketiga bernegara, dan ini kadang-kadang kita lupa. Elit bangsa Indonesia lupa. Yang ketiga ini adalah aliran realisme. Di Indonesia selama ini yang selalu diajarkan adalah aliran ideologi dan ekonomi. Lupa. Saya sendiri baru ngah bahwa bernegara itu ada aliran realisme. Kenyataan. Kalau negara bertujuan, kalau negara berdasarkan realisme, negara itu tujuannya harus survival. Survival suatu bangsa. Karena pasti ada konflik. Politik, ekonomi, konflik pertahanan dan sebagainya. Dan ini hari-hari ini kita lihat dengan mata kita tiap hari. Ukraina, Sudan, Somalia, Yemen, terakhir Gaza, perang, dibantai rakyat, anak-anak dibantai, hitungan terakhir 136.000 penduduk Gaza terbantai. Ini adalah penemuan jurnal Inggris, The Lancet. Hitungan mereka 136.000. Sebagian besar anak-anak kecil. Saudara-saudara, kadang-kadang elit bangsa Indonesia lupa. Undang-Undang Dasar 45 di mulut, tapi kita kurang baca, kurang mengerti bahwa tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran, itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia, ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Jadi saudara-saudara, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa. Saudara-saudara, berapa tahun yang lalu, katakanlah 35 tahun yang lalu kurang lebih,
ada sebuah studi dari Harvard University. Mereka membuat suatu research tentang semua peradaban, semua pemerintah peradaban yang bertahan di atas 300 tahun. Ternyata tidak banyak. Kalau tidak salah hanya ada 10 peradaban yang bertahan 300 tahun ke atas. Pertama Tiongkok. Tiongkok tertulis saja sudah 3.000 tahun sejarahnya. Tidak tertulis mungkin 4.000, 5.000 tahun. India sama, kurang lebih 2.500 tahun, lebih 3.000 tahun. Persia sama, di atas 2.000 tahun. Romawi 1.000 tahun. Peradaban Islam 1.000 tahun. Unggulnya, puncaknya, Maya dan Inka di Amerika 700 tahun, 600 tahun. Rusia kurang lebih 900 tahun. Inggris kurang lebih 400 tahun. Amerika Serikat sampai sekarang sekitar 80 tahun. Apa? Mereka research, what is the common denominator? Apa unsur yang ada di peradaban-peradaban yang di atas 300 tahun ini? Apa? Ternyata ada 3. 3. Tentara yang unggul, intelligence dan polisi yang unggul, ini kurang polisinya, intelligence, polisi, and security yang unggul, birokrasi yang unggul, civil service. Ingat, ini 2.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu,